Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Sabita dengan NPM 255705105. Di sini saya akan membuat video tugas pengganti pertemuan 13. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas pertemuan 13 mengenai binary search tree. Nah, di sini ada modul pertemuan 13 binary search tree atau BST. Nah, di sini binary search tree adalah pohon binar di mana setiap anak kiri dari node memiliki nilai yang lebih rendah dan setiap anak kanan dari node memiliki nilai yang lebih tinggi daripada rootnya. Salah satu keunggulan nyata dari binary search tree adalah operasi seperti pencarian, penghapusan, dan penyisipan berlangsung cepat dan dilakukan tanpa perlu menggeser nilai dalam memori. Nah, dalam pohon pencarian binar atau binary search tree ini, properti berikut harus benar untuk setiap node X dalam pohon. Yang pertama, anak kiri dari node X dan semua keturunannya, anak cucu, dan seterusnya, ini memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai X. Nah, anak kanan ini dan semua keturunannya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai X. Dan subpohon kiri dan kanan juga harus berupa pohon pencarian binar, binary search tree. Nah, lalu di sini ada operasi di binary search tree. Sini ada operasi pencarian. Operasi pencarian itu menemukan apakah nilai yang diberikan ada di dalam BST. Kompleksitas waktu rata-rata adalah O log n dan untuk kasus terburuk adalah O n. Lalu di sini ada operasi penyisipan. Di sini sisipkan node baru sambil mempertahankan properti BST. Bandingkan nilai dengan node saat ini dan pindah ke kiri atau kanan secara rekursif atau iteratif. Kompleksitas waktu rata-rata adalah O log n dan kasus terburuknya adalah O n. Lalu di sini ada operasi penghapusan. Di sini operasi penghapusan itu menghapus sebuah node sambil tetap menjaga validitas BST. Node yang tidak memiliki anak berarti langsung dihapus. Lalu node yang memiliki satu anak berarti mengganti node dengan anaknya. Node yang memiliki dua anak berarti mengganti node dengan penerus atau pendahulunya in order dan menghapus penerus atau pendahulu tersebut. Lalu di sini ada penelusuran. Operasi penelusuran adalah terdapat 4 penelusuran pohon yang umum, yaitu in order, kiri akar kanan yang memberikan simpul dalam urutan terurut untuk BST. Lalu di sini ada pre-order, akar kiri kanan, lalu ada post order, kiri kanan akar, dan level order yang menelusuri pohon tingkat demi tingkat menggunakan antrian. Nah, di sini ada pencarian atau searching. Nah, di sini misal kita ingin mencari kunci angka, kita mulai dari akar, maka kita membandingkan nilai yang dicari dengan nilai akar. Lalu jika nilainya sama, pencariannya selesai. Jika ukurannya lebih kecil, kita tahu bahwa kita perlu pergi ke subpohon sebelah kiri. Lalu kalau misalnya nilainya lebih besar, bakal masuk ke subpohon kanan. Lalu ulangi langkah di atas hingga tidak ada lagi penelusuran yang memungkinkan. Jika pada iterasi manapun kunci ditemukan, kembalikan true. Jika node bernilai 0, lalu kembalikan false. Searching dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu rekursif dan iteratif. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada class node, def in self item, self data item, cell left none, cell right left, self right none, def search root value. If root, jika root itu none, lalu return false. Jika if root data sama dengan value, maka dia true.
Di sini dengan ini metode rekursif ya. Jika rootnya itu misalnya notnya 6, maka kalau misalnya ada not 2, dia bakal masuk ke root bakal masuk ke subpohon sebelah kiri. Lalu jika karena ini 8, notnya 8 nilainya, karena di sini rootnya 6, maka dia masuk ke subpohon kanan karena 8 ini lebih besar daripada 6. Lalu di sini root right left not 7. Nah, ini tuh masuknya ke sebelah kanan bagian kiri, karena ini 7 ini lebih kecil daripada 8 ya. Lalu di sini ada root right. Nah, ini maksudnya jadi dia karena ini 9 itu lebih besar daripada 8, maka dia ditaruh di bagian sebelah kanan, sedangkan ini kan 7 ada di sebelah kiri. Lalu print search dulu, ngeprint pohonnya. Lalu di sini ada metode iteratif. Ini dia. Di sini ada depth search, root value present false while root is not known. Jika data sama dengan value bakal true. Lalu jika value lebih besar daripada data, root sama dengan root right, else jadi dia ke left gitu. Jika data yang dimasukkan itu lebih besar daripada si value, mungkin itu ke rootnya ya, maka dia masuknya ke kanan. Jika ini datanya ini lebih ini masuk ke kanan, ini kalau bukan ya ke kiri. Lalu ini lalu 7. Oke, lanjut. Di sini ada penyisipan atau insert. Sebelum melakukan penyisipan pada binary tree, kita perlu memasukkan simpul baru dengan nilai tertentu ke dalam BST tersebut. Semua simpul memiliki nilai yang berbeda dalam BST, dan kita dapat berasumsi bahwa nilai baru yang akan dimasukkan belum ada di dalam BST. Lalu nilai baru disisipkan pada posisi yang mempertahankan properti BST, dimulai dari akar dan bergerak ke bawah. Jika nilainya lebih kecil ke kiri, jika lebih besar ke kanan. Lalu lanjutkan hingga menemukan tempat kosong di mana simpul dapat ditempatkan tanpa melanggar properti BST dan menyisipkannya di sana sebagai daun baru. Ini metode rekursif, contohnya ini class node seperti biasa. Ini self data, file left, right, get height, root. Metode iteratif, contohnya lalu di sini ada penghapusan atau delete. Jadi metode penghapusan atau delete ini menghapus sebuah node dalam BST, berarti menghapus node target sambil memastikan bahwa pohon tersebut menjadi BST yang valid, tergantung pada struktur node yang akan dihapus. Ada 3 skenario yang mungkin terjadi. Misalnya kasus 1, node tidak memiliki anak atau node daun gitu. Jika node target adalah node daun, maka node tersebut dapat langsung dihapus dari pohon karena tidak memiliki anak yang perlu dipelihara. Lalu kasus 2, node memiliki 1 anak kiri atau anak kanan saja gitu. Jika node target hanya memiliki 1 anak, kita hapus node tersebut dan hubungan induknya langsung ke satu-satunya anak. Dengan cara ini pohon tetap valid setelah penghapusan node target. Lalu di sini ada kasus 3. Node memiliki 2 anak. Jika node target memiliki 2 anak, penghapusan akan sedikit lebih kompleks. Untuk mempertahankan properti BST, kita perlu menemukan node pengganti untuk target. Penggantinya bisa berupa penerus in order, lalu pendahulu in order.
Penerus in order itu nilai terkecil di subpohon kanan yang merupakan nilai lebih besar berikutnya dari simpul target, sedangkan pendahulu in order nilai terbesar di subpohon kiri yang merupakan nilai terkecil berikutnya setelah simpul target. Oke, di sini proses penghapusan dalam BST bergantung pada jumlah anak dari sebuah not. Tidak memiliki anak berarti cukup hapus not tersebut. Satu anak berarti menghapus not dan menghubungkan induknya ke satu-satunya anak not tersebut. Lalu dua anak berarti ganti not dengan penerus atau pendahulunya secara in order dan menghapus not tersebut. Hal ini memastikan bahwa properti BST tetap utuh setiap penghapusan. Nah, ini contohnya. Ini pakai DQ. Get height, level order, pakai antar ya kalau nggak salah. Pop left, get successor. Nah, ini contohnya. Lalu lanjut, di sini ada penelusuran atau traversal. Penelusuran ini mengacu pada proses menguji atau mengakses tiap simpul not pohon tepat satu kali dalam urutan tertentu, tidak seperti struktur data linear seperti array, linked list, atau queue yang hanya memiliki satu cara logis untuk menelusuri tree. Tree menawarkan banyak cara untuk menelusuri simpul-simpulnya. Nah, di sini ada depth first traversal (DFT). Menjelajahi sejauh mungkin di sepanjang satu cabang sebelum menjelajahi cabang berikutnya. Nah, di sini ada in order. In order itu mengunjungi not dalam urutan left, root, right. Nah, sini mungkin ada contohnya. Left, root, right. Jadi ini misalnya ke left yang di sebelah kiri dulu, baru ke root, lalu ke right. Jadi 2, 6, 8 seperti itu. Lalu kalau pre-order itu urutannya root, left, right. Nah, ini root, left, right. Root, left, right. Jadi 6, 2, 8 seperti itu. Lalu kalau post order itu urutannya left, right, root. Jadi saya ingat sekali kalau post order itu dia anggap aja anak-anaknya terlebih dahulu yang dikunjungi, baru orang tuanya. Jadi left, right, root. Jadi 2, 8, 6 seperti itu. Lalu di sini lanjut ke mencari nilai maksimum dan minimum. Cari nilai maksimum menggunakan in order traversal. Order apa nih? Left, root, right. Ya. Baik. Ini contohnya. Lalu ini mencari nilai maksimum menggunakan metode across right edge only, hanya melihat node paling kanan. Oke. Ini misalnya rootnya 5, lalu ada node 4, udah pasti dia ke kiri, sedangkan yang node 6 ini dia ke kanan karena ini lebih besar daripada 5. Lalu lanjut ini ke ini node 3. Node 3 ini left karena ini masuk ke anaknya si 4 ini. 3 ini lebih kecil daripada 4, jadi di sebelah kiri. Sedangkan yang ini 7 right karena apa? 7 itu lebih besar daripada 6, jadi dia ke sebelah kanan. Nah, ini mencari minimum dengan in order traversal seperti ini. Oke, cari nilai minimum menggunakan rekursif. Cari nilai menggunakan metode iteratif.
value. Oke, baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.